Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali daurah kita membahas kitab Risalatul fil Waqfi ala kalla wa bala wa ba'dhi kalimati fil Qur'anil azim karya Syekh Dr. Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kita sudah berada pada sesi yang keempat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kaidah waqaf pada kata bala. Silakan dibuka halaman 31. Kita akan membahas bagaimana cara kita berhenti ataupun lanjut pada kata bala ini. Berkata An-Nazim hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid daraini Allahumma amin. Wa waqfu bala kafin siwa muqsamin bihi wa min qabli qad ja'atka fi surati az-zumri. ومن قبل لكن بالخلاف ثلاثة وقالوا بلى في الملك والوصل ذو قدر ووقف بلى dan waqaf pada kata bala kafin adalah waqaf kafi. Jadi ketika kita berhenti pada kata bala, ini waqafnya namanya waqaf kafi. Siwa muqsamin bihi, kecuali apabila bala tersebut bertemu dengan pernyataan sumpah, maka ini tidak perlu berhenti. Jadi kalau ada bala bertemu dengan pernyataan sumpah, maka jangan berhenti, dilanjut saja. Dan kita sudah sebutkan kemarin ya, yang bertemu dengan pernyataan sumpah ada 4, yaitu bala wa rabbi, bala wa rabbina, bala wa rabbi, bala wa rabbina. Ya, saat ada bala bertemu dengan bala wa rabbi, kemudian bala ketemu dengan rabbina, ya, totalnya ada 4 tempat, maka tidak perlu untuk berhenti, disambung saja. Ditambah lagi satu poin, yaitu wa min qabli qad ja'atka fi suratiz zumri, yaitu bala yang ada sebelum kata qad ja'atka. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbart, pada surah Az-Zumar. Fi suratiz zumri asalnya adalah fi suratiz zumari, akan tetapi mimnya disukunkan li daruratin nazm, fi suratiz zumri. Baik, jadi poinnya adalah bahwa berhenti pada kata bala itu asalnya adalah waqaf kafi, jadi asalnya hukumnya adalah berhenti pada bala dan waqafnya waqaf kafi. Kecuali apabila bala tersebut bertemu dengan pernyataan sumpah, ada 4 tempat, bala wa rabbi, bala wa rabbina, bala wa rabbi, bala wa rabbina. Kemudian ditambah lagi satu poin, yaitu pada surah Az-Zumar yang bala bertemu dengan qad ja'atka ayati. Wa min qabli lakin bil khilafi thalathatun. Kemudian kelompok ketiga adalah apabila bala bertemu dengan lakin. Jadi apabila bala terdapat sebelum kata lakin, tetapi bil khilafi thalathatun, maka ada khilaf di sini. Boleh berhenti, boleh lanjut. Jadi kita bisa misalkan bala walakin liyatma'inna qalbi atau bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi boleh berhenti atau boleh lanjut. Dan itu ada 3 tempat. Bala walakin, bala walakin, bala walakin, ada 3 tempat. Wa qalu bala fil mulki. Ditambah satu poin lagi, yaitu qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna, pada surah Al-Mulk. Jadi totalnya ada 4 poin untuk yang khilaf. Boleh berhenti, boleh lanjut, hanya saja wal waslu dzu qadri. Wasal itu memiliki keutamaan atau kemuliaan. Artinya yang beliau prioritaskan adalah mewasalkannya. Syekh Ali beliau memilih untuk mewasalkannya. Berarti intinya ada 3 poin. Ada 3 kelompok. Jadi hukum asalnya bala waqaf dan waqafnya waqaf kafi. Kemudian yang kelompok kedua adalah yang bertemu dengan pernyataan sumpah, ada 5 poin totalnya. Ya, 4 poin untuk yang bertemu dengan pernyataan sumpah plus 1 poin pada surah Az-Zumar. Baik, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha. Kemudian yang ketiga adalah bala yang bertemu dengan lakin. Bala ketemu lakin ada 3, ditambah 1 poin lagi pada surah Al-Mulk. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Jadi ini ada 3 kelompok ya. Jelas, kita sudah jelaskan kemarin pada pembahasan global. Baik, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga totalnya 5 untuk yang tidak boleh berhenti. Kemudian 4 untuk yang khilaf, tapi lanjut lebih utama. Kemudian sisanya yaitu di 13 tempat itu boleh berhenti. Dan waqafnya waqaf kafi. Penjelasan.
Pada halaman 32 Syekh Ali beliau mengatakan asal dari kata bala adalah bal. Jadi awalnya bala itu adalah bal. Lamnya sukun, tidak ada alif setelahnya. Kemudian ditambahkan padanya huruf alif yang menunjukkan bahwa asalnya bertanda sukun. Jadi asalnya itu bal, lamnya sukun, kemudian ditambahkan alif sehingga jadi bala. Baik. Dan bahwa bala tidak mengikuti pernyataan sebelum dan sesudahnya sebagaimana bal. Jadi begini, bal itu dia masih nyambung dengan kata sebelumnya dan kata setelahnya. Sekali lagi. Jadi kalau ada bal, maka dia masih nyambung dengan sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi tidak boleh kita berhenti pada bal, nggak boleh. Misalkan bal, kecuali kalau di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana, itu saktah karena bertemu dengan ra. Tapi sisanya tidak boleh tiba-tiba kita berhenti bal misalkan. Kemudian baru dilanjut setelahnya, tidak boleh. Kenapa? Karena bal dia masih bersambung dengan sebelum maupun setelah kata bal tersebut. Jelas ya? Adapun bala, maka dia hanya berkaitan dengan sebelumnya saja, namun tidak berkaitan dengan setelahnya. Ya. Jadi dia masih berkaitan dengan sebelumnya, namun tidak berkaitan dengan setelahnya. Ini untuk yang bala. Itu bedanya. Maka adanya alif pada kata bala menjadikan bisa berhenti padanya. Jadi kalau antum mau berhenti pada bala, boleh. Kenapa? Karena tidak ada kaitan dengan kata setelahnya. Ya, asalnya ini, hukum asalnya. Jadi kalau semuanya antum berhenti pada kata bala, boleh. Kenapa? Karena asalnya, hukumnya tidak ada kaitan dengan kata setelahnya. Kecuali nanti kalau dia bersambung dengan pernyataan sumpah, ini masih nyambung. Atau bersambung dengan lakin, ini masih nyambung. Tapi hukum asalnya bala, maka boleh berhenti padanya karena tidak ada kaitan dengan setelahnya. Bala man kasaba sayyi'atan, bala man aslama wajhahu lillah, bala qadirina ala an nusawwiya banana, misalkan. Mafhum ini insyaallah bedanya bal dan bala. Jadi asalnya bal, kemudian menjadi bala karena ditambahin alif. Baik. Fungsi dari bala adalah sebagai jawaban dari sebuah penafian. Jadi ada kalimat yang mengandung penafian, mengandung an-nafyu atau al-juhud, penafian. Ya. Misalkan, alaysa kadzalik, ini mengandung penafian. Bukankah demikian? Bukankah begitu? Ya. Kita jawab bala, itu adalah ya, demikian. Jadi bala adalah jawaban daripada kalimat penafian sebelumnya. Untuk mengatakan ya. Baik, jadi ini negatif ketemu negatif jadinya positif, jadinya ya. Mafhum? Al-Imam Ibnu Jazari berkata di dalam At-Tamhid, jika engkau menjawab bala setelah adanya penafian, niscaya engkau telah menafikan penafian tersebut. Kalau engkau menjawab bala setelah kalimat penafian, maka engkau telah menafikan penafian tersebut. Contoh misalkan, alastu bi rabbikum, bukankah aku itu adalah Rabb kalian? Kita pengen jawab, iya, engkau adalah Rabb kami. Maka bagaimana jawabnya? Bala. Ya, engkau adalah Rabb kami. Tapi kalau kita jawab dengan na'am, alastu bi rabbikum, na'am, itu seolah-olah nantinya jadi apa? Kamu bukan Rabb kami. Baik. Jadi kalau semuanya jawabannya na'am, maka artinya adalah kamu bukan Rabb kami. Tapi kalau bala, ya kamu Rabb kami. Mafhum ini insyaallah. Jadi bala ini kita gunakan untuk menjawab suatu kalimat yang terdapat penafian. Bukan dijawab dengan na'am. Jadi jawabnya jangan na'am. Karena jika engkau menjawab dengan na'am, maka itu berarti engkau membenarkan penafian tersebut. Lastu bi rabbikum. Aku bukan Rabb kalian kan? Nah, kalau kita jawab na'am berarti kamu bukan Rabb kami gitu. Jelas ya? Alastu bi rabbikum, itu kan lastu bi rabbikum. Saya bukan Rabb kalian. Saya bukan Rabb kalian. Kalau kita jawab na'am, engkau bukan Rabb kami gitu. Tapi kalau kita jawab bala, ini penafian ini membantah penafian sebelumnya, negatif, ketemu negatif jadinya apa? Positif. Jadinya iya, engkau adalah Rabb kami. Jelas ya? Baik. Jadi sekali lagi, karena jika engkau menjawab dengan na'am, maka itu berarti engkau membenarkan penafian tersebut. Hal itu seperti firman Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum. Perkataan bala, ya, perkataan bala mereka itu berfungsi untuk menafikan penafian yang disebutkan pada ayat tersebut. Jadi ketika dijawab dengan bala, maka itu menafikan penafian pada alastu bi rabbikum ini. Yang menunjukkan bahwa mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwasanya Allah lah Tuhan mereka. Namun jika mereka menjawab dengan na'am, maka maknanya mereka telah mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ini insyaallah? Baik. Jadi sekali lagi bahwasanya bala ini adalah untuk menjawab pernyataan nafi atau juhud sebelumnya. Jika ada kalimat negatif, bukan atau tidak atau tidak akan dan sebagainya, maka kita jawab dengan bala. Baik.
Kita akan lihat nanti contoh-contohnya dalam Al-Quran. Kata bala disebutkan di dalam Al-Quran pada 22 tempat. Ada 22 tempat penyebutan kata bala. Nah, sebagian ahli qiraat memilih berhenti padanya secara mutlak. Jadi ada beberapa pendapat, ada 3 pendapat lagi seperti kala kemarin. Sebagian ahli qiraat mereka memilih untuk berhenti di setiap kata bala. Pokoknya setiap ada kata bala berhenti, dimanapun tempatnya. Di 22 tempat ini semuanya berhenti kata balanya. Baik, tidak peduli apakah setelahnya bala wa rabbina, berhenti. Bala walakin, pokoknya berhenti. Sebagian lagi pendapat yang kedua berpendapat bahwasanya ketika ada kata bala maka harus wasal. Jadi disambung terus, tidak boleh berhenti. Bala man kasaba, bala man aslama, misalkan. Jadi disambung terus. Dan sebagian yang lain merinci pembahasan tersebut. Jadi pendapat yang ketiga adalah dirinci. Ada saatnya berhenti, ada saatnya lanjut. Adapun yang aku pilih, yaitu Syekh Ali, yang beliau pilih adalah merinci pembahasan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi sebenarnya Imam Syekh Ali ini beliau hanya menukil juga dari Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, yaitu tidak berhenti pada 4 tempat yang bersambung dengan pernyataan sumpah. Jadi sumber daripada kaedah tidak berhenti pada kata bala saat bersambung dengan pernyataan sumpah ini sebenarnya dari Abu Amr Ad-Dani. Jadi kalau ada bala wa rabbi, bala wa rabbina, ini pendapat awalnya adalah pendapat Abu Amr Ad-Dani. 4 tempat ini. Hanya saja Syekh Ali menambahkan dengan 1 tempat berikutnya, yaitu di surah Az-Zumar. Ya, lalu aku menambahkan tempat yang kelima, yaitu tempat pertama pada surah Az-Zumar. Karena nanti ada kata bala lagi di surah Az-Zumar yang lainnya, di mana dibaca dengan waqaf. Tapi kalau yang tempat pertama pada Az-Zumar, maka itu dibaca dengan wasal. Jelas ya ini, insyaallah. Lanjut. Dan inilah 5 tempat yang diperbolehkan untuk berhenti pada kata bala. Nah, 5 tempat dulu. Halaman 33. Tempat yang pertama adalah surah Al-An'am ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim, qala alaysa hadza bil haqq? Qalu bala wa rabbina." Baik, bukankah ini adalah hak? Qalu bala, mereka menjawab bala wa rabbina. Ya, ini adalah hak. Ya, alaysa. Alaysa ini kan negatif. Kita jawab dengan bala. Jadinya ya, ini adalah hak. Laisa bihaq atau laisa bil haq berarti bukan benar atau tidak benar. Ini kan negatif nih, tidak benar. Tapi kita pengen jawab bahwasanya ini benar, maka jawabnya dengan bala, bukan dengan na'am. Kalau kita jawab na'am, kita membenarkan tidak benarnya ini. Jadi tidak benar gitu. Paham ya? Baik. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi. Ini disambung. Kenapa? Karena bersambung dengan pernyataan sumpah. Bertemu dengan pernyataan sumpah maka disambung. Qul bala wa rabbi. Alaysa hadza bil haqq? Qalu bala wa rabbina. Lagi-lagi ketemu dengan pernyataan sumpah maka kita sambung. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi. Bersambung dengan pernyataan sumpah maka disambung. Ditambah yang terakhir pada surah Az-Zumar, qad ja'atka ayati. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha. Nah, ini karena ketemu dengan qad ja'atka ayati. Bala qad ja'atka ayati. Kenapa disambung? Kita akan jelaskan nanti ada di sini insyaallah. Baik. Poin kelima adalah tambahan dariku. Nah, kita lihat penjelasan poin kelima ini. Poin kelima adalah tambahan dariku dari Syekh Ali. Dari apa yang telah disebutkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Karena Imam Abu Amr Ad-Dani hanya menyebutkan 4 saja. Bala wa rabbi, bala wa rabbina, bala wa rabbi, bala wa rabbina. Yaitu tempat pertama pada surah Az-Zumar. Ya, karena ada bala yang tempat lainnya nanti. Yang dibaca dengan waqaf. Al-Imam Al-Ashmuni berkata di dalam Manarul Huda, tidak diperbolehkan berhenti pada bala karena tidak didahului oleh lafaz penafian atau sesuatu yang bisa menyebabkan atau mengharuskan berhenti padanya. Nah, alasan kenapa kok tidak boleh berhenti pada kata bala adalah karena biasanya bala ini muncul setelah ada kalimat penafian. Nah, ini tidak ada kalimat penafian sebelumnya, maka tidak perlu untuk berhenti. Kita ulangi lagi. Bala itu biasanya datang setelah ada kalimat penafian. Ya, tidak, bukan, tidak akan, dan sebagainya. Nah, ini kok tidak ada kalimat penafian sebelumnya, maka tidak perlu berhenti, disambung saja. Itu alasannya. Jelas ya? Jadi ini penjelasan daripada Al-Imam Al-Ashmuni bahwasanya tidak diperbolehkan berhenti pada kata bala karena tidak didahului oleh lafaz penafian atau sesuatu yang bisa menyebabkan atau mengharuskan berhenti padanya. Tetapi bala di sini sebagai jawaban dari penafian yang diperkirakan. Oh, ternyata ini ada kok penafiannya, tapi apa? Muqaddar. Dia ghairu malfuz, tidak terlafadzkan, tapi muqaddar. Diperkirakan ini penafiannya. Apa itu perkiraannya?
seakan-akan orang kafir tersebut mengatakan perkara tersebut belum jelas bagiku saat di dunia dan Allah pun tidak memberiku petunjuk. Ya. Jadi perkaranya belum jelas bagiku di dunia. Saat di dunia saya belum paham dan Allah belum memberiku petunjuk. Tapi ini penafiannya belum paham, belum mendapatkan petunjuk. Ini hanya diperkirakan saja, tidak secara sharih, tidak secara jelas, tidak malfuz di dalam ayat sebelumnya. Mafhum ya ini insyaallah. Jadi karena tidak dijelaskan secara jelas, tidak sharih, tidak malfuz, hanya muqaddar saja, ya, dia mahdzuf begitu, maka tidak perlu berhenti pada kata bala tersebut. Baik, itu alasannya. Maka Allah pun membantah penyesalan dan perkataannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala qad ja'atka ayati." Ya, qad ja'atka ayati, udah datang kok ayat-ayatku kepadamu. Kata bala dan kalimat setelahnya menjadi jawaban dari pernyataan sebelumnya. Jadi ini satu paket, maqulul qaul, bala qad ja'atka ayati. Orang sudah datang kok ayat-ayatku kepadamu, demikian. Sehingga tidak perlu berhenti padanya karena penafiannya diperkirakan. Jadi karena nafiyunya adalah muqaddar. Maka bala dan kalimat setelahnya adalah jawaban terhadap apa yang telah ia katakan. Jadi bala qad ja'atka ini satu paket merupakan jawaban dari perkataan yang mereka katakan tersebut. Sampai sini jelas ya. Ini alasan poin kelima kenapa Syekh Ali menambahkan untuk surah Az-Zumar di tempat pertama balanya disambung, tidak boleh berhenti. Karena biasanya bala itu sebelumnya ada pernyataan nafi, ada penafian, kok ini tidak ada. Tapi katanya penafiannya muqaddar. Tapi karena muqaddar tersebut maka tidak perlu berhenti. Dikarenakan juga ja'atka masih nyambung dengan qad ja'atka masih nyambung dengan bala. Demikian. Kita lanjut. Al-Imam Ibnu Jazari di dalam At-Tamhid membolehkan untuk berhenti padanya. Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Jazari dalam At-Tamhid ternyata boleh kok berhenti di sini. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha. Baik. Beliau berkata, sungguh perkara ini termasuk pembahasan yang rumit. Innaha minal mushkilat. Beliau mengatakan ini pernyataan atau perkara yang rumit ini, mushkilat. Karena bala biasanya tidak datang kecuali setelah penafian yang jelas atau terlafadzkan. Tadi kita sudah jelaskan. Kenapa kok beliau bilang ini perkara minal mushkilat? Kenapa? Karena biasanya bala itu datang setelah pernyataan yang terlafadzkan, yang malfuz. Nah, kok ini nggak ada? Ini penafian yang yang malfuznya nggak ada ini. Nah, jadi itulah kenapa ada khilaf. Oleh karena itu kami menguatkan pendapat tidak adanya waqaf pada bala di tempat ini. Nah, itu sudah cukup ya pernyataan dari Al-Imam Ibnu Jazari sampai pada yang jelas atau yang terlafadzkan. Sebentar. Oh, taib. Taib. Lanjut. Jadi pernyataan Al-Imam Ibnu Jazari cuma sampai tadi saja yang jelas atau yang terlafadzkan. Adapun oleh karena itu, ini perkataan daripada Syekh Ali. Oleh karena itu, kami menguatkan pendapat tidak adanya waqaf pada bala di tempat ini. Dan inilah maksud dari perkataanku, wa min qabli qad ja'atka fi suratiz Zumri. Jelas ya? Taib. Ini penjelasan poin kelima, yaitu yang ada pada surah Az-Zumar. Sekarang beliau menambahkan penjelasan pada poin yang kedua. Ini agak mikir sedikit, makanya kita sengaja akhirkan kan kemarin supaya masih fresh, masih pagi-pagi. Sekarang paragraf ini akan membahas penjelasan daripada poin yang kedua. Dan telah diriwayatkan dari Nafi' tentang diperbolehkannya berhenti pada bala di dalam surah Saba ayat ketiga. Qul bala. Antum lihat di situ. Poin kedua. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi. Antum lihat di situ surah Saba. Bagi yang di sampingnya ada mushaf silakan dibuka sambil dilihat terjemahannya supaya lebih jelas. Nah, jadi insyaallah kita akan bahas pada poin yang kedua. Ya, di surah Saba ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah." Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. 'Alimil ghaib dengan kasrah. La ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Riwayat Hafiz an Asim 'alimil ghaib dengan kasrah. Baik, kita lihat sini. Dan telah diriwayatkan dari Nafi' tentang diperbolehkannya berhenti pada bala di dalam surah Saba ayat ketiga. Qul bala, boleh berhenti di situ. Kemudian memulai kembali dengan wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Jadi diriwayatkan daripada Nafi' boleh berhenti di situ. Al-Imam Ibnu Jazari berkata, kenapa kok Nafi' ini memperbolehkan berhenti di situ? Berhenti padanya menurut Nafi' adalah waqaf kafi atau cukup sempurna karena alimul ghaibi dirafa'kan. Karena alimul ghaibinya apa? Dirafa'kan jadi dhammah. Kan kalau riwayat Hafiz an Asim kan alimil ghaib, dia kasrah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Ya, dia sebagai apa? Badal daripada rabbi, alimil ghaib. Dia ikut dengan wa rabbi, demi Rabbku, ini kan majrur dia.
karena sumpah. Maka alimi di sini ikut dengan Rabbi. Baik. Adapun untuk yang Nafi' maka membacanya dengan dhammah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib. Baik. Alimul ghaib huwa alimul ghaib. Huwa alimul ghaib. Barang siapa yang membacanya dengan rafa berkata berharakat dhammah maka selainnya berhenti pada la ta'tiyannakum. Perhatikan. Qul bala berhenti. Wa rabbi la ta'tiyannakum, dan demi Rabbku, demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari kiamat itu benar-benar akan mendatangi kalian. Sudah berhenti juga di sini. Jadi berhentinya 2 kali. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib. Kenapa? Karena ada mahdhufnya. Huwa alimul ghaib. Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang mengetahui perkara ghaib. Jelas ini. Ini kalau pada qiraah Imam Nafi'. Kalau alimu dibaca dengan dhammah. Jelas? Tapi kalau riwayat Hafiz an Asim tadi kita memilih dengan menyambungnya. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Dan siapa yang membacanya dengan khafad? Perhatikan. Dan siapa yang membacanya dengan khafad berharakat kasrah, maka selayaknya berhenti pada bala karena menafikan pengingkaran terhadap hari kiamat. Ini masih penjelasan daripada siapa? Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi ada 2 nih. Kalau antum baca alimunya itu dengan dhammah, maka antum boleh berhenti. Qul bala. Baik, berhenti. Wa rabbi la ta'tiyannakum. Ya. Jadi, qul katakanlah, iya. Maksudnya apa? Iya, hari kiamat pasti akan datang. Wa rabbi la ta'tiyannakum. Ditegaskan lagi, demi Rabbku, hari kiamat pasti akan mendatangi kalian. Berhenti di situ lagi. Alimul ghaib, huwa alimul ghaib. Allah adalah zat yang mengetahui apa? Perkara ghaib. Jelas ini. Ini kalau baca dengan dhammah. Tapi kalau baca dengan kasrah maka berhenti. Maka wasal. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib. Baik, sebentar. Afan. Maksudnya begini, afan. Sebentar. Ini kok malah muter ini tadi. Sebentar ya. Taib. Ana masih ngeblank ini malah ini. Ini kita skip dulu. Ana nanti baca sekali lagi ya. Taib. Paragraf berikutnya. Ini nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Al-Ashmuni berkata, berhenti pada bala bukanlah pendapat yang mu'tamad. Nah, ini Al-Imam Al-Ashmuni berkata bahwa berhenti pada bala bukanlah pendapat yang mu'tamad. Karena bersambungnya ia dengan pernyataan sumpah. Jadi tidak berhenti pada bala, disambung saja. Qul bala wa rabbi disambung. Aku berkata, jadi Syekh Ali berkata, inilah pendapat yang kami pilih yaitu mengikuti Ad-Dani dan Al-Ashmuni. Mengikuti Ad-Dani dan Al-Ashmuni. Maka bersambungnya bala dengan pernyataan sumpah menjadikannya seolah satu kalimat sehingga dilarang untuk berhenti padanya. Taib. Jadi kalau pendapat Abu Amr Ad-Dani dan Imam Al-Ashmuni maka berhentinya pada maka bala disambung. Taib. Jadi kalau mengikuti pendapatnya Al-Imam Abu Amr Ad-Dari dan juga Al-Imam Al-Ashmuni balanya disambung. Adapun kalau Al-Imam Ibnul Jazari tadi beliau menjelaskan justru balanya diberhentikan, jadi waqaf. Ya, mau yang baca dengan dhammah maupun yang kasrah gitu ya. Afwan. Jadi sudah ketemu nih. Jadi sekali lagi sudah dapat, alhamdulillah sudah dapat. Jadi kita ulangi ya. Untuk yang bala pada poin yang kedua ini, maka Imam Abu Amr Ad-Dani dan juga Al-Imam Al-Ashmuni beliau berpendapat untuk lanjut. Kenapa? Karena bertemu dengan pernyataan sumpah. Dan itulah yang Syekh Ali ambil pendapatnya. Adapun pendapat daripada Al-Imam Ibnul Jazari, mau yang membaca dengan dhammah alimu ataupun yang membaca dengan alimi, maka untuk balanya itu diberhentikan. Hanya saja bedanya, kalau yang alimu tadi bisa dibaca juga berhenti pada la ta'tiyannakum. Jadi qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib. Tapi kalau yang kasrah maka qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Itu bedanya. Jadi hanya beda pada waqaf pada la ta'tiyannakum. Untuk yang balanya sama-sama waqaf. Ini menurut Al-Imam Ibnul Jazari. Sudah jelas ya insyaallah? Baik. Jelas? Baik. Lanjut. Maka itulah tempat-tempat yang kurang bagus untuk berhenti pada kata bala. Adapun selainnya maka diperbolehkan untuk berhenti padanya sebagaimana tempat-tempat berikut ini. Baik. Yang 5 sudah disebutkan,
dia dibaca dengan wasal, sisanya ada 17. Tapi kan kita masih ingat ya, 17 tempat ini sebenarnya masih nyimpan 4 tempat yang khilaf. 4 tempat yang khilaf itu adalah yang bala ketemu dengan lakin, bala ketemu lakin, bala ketemu lakin, sama bala pada surah Al-Mulk. Baik, ini khilaf. Boleh berhenti, boleh lanjut. Hanya saja yang dipegang oleh Syekh Ali adalah yang lanjut. Berarti sisanya nanti, jadi 17 kurangi 4, maka 13. Jadi yang benar-benar berhenti, yang boleh berhenti adalah 13. Jelas? Baik, jadi 5 kan sudah. Untuk yang tidak berhenti, dilanjut, diwasal. Kemudian sisanya 17. 17 ini diambil untuk 4 yang khilaf. 4 yang khilaf ini adalah yang bala ketemu lakin, bala ketemu lakin, bala ketemu lakin 3 kali. Baru kemudian bala pada surah Al-Mulk. Ini khilaf, hanya saja wal waslu dzul qadri. Diwasal itu lebih utama. Adapun sisanya 13 tempat lainnya, maka boleh berhenti padanya. Baik. Kita lihat di sini. Kalau di perinciannya di sini beliau malah menggabungkan semuanya, totalnya 17. Padahal ada 4 tadi yang khilaf. Yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik. Silakan antum buka mushaf kalau memang ada mushaf. Ini ayat sebelumnya Allah berfirman, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang Yahudi mereka mengatakan, lan tamassana an-naru, kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Kami tidak akan diazab dengan api neraka illa ayyaman ma'dudah. Kecuali kalaupun diazab ya cuma sebentar saja, beberapa hari saja. Jadi sini ada pernyataan nafi yaitu lan tamassana an-naru. Ya, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, tidak akan mendapatkan azab api neraka. Baik, itu pernyataan apa? Nafinya. Illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Bala di sini berhenti. Kenapa? Karena balanya adalah sebagai penafian dari kalimat nafi sebelumnya. Kalian justru akan diazab oleh api neraka. Atau bisa juga ada pernyataan nafi yang berikutnya lagi, falan yukhlifallahu 'ahdah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Taib bala, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Taib, ya. Tapi kalau yang pasnya adalah yang lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kalian akan diazab oleh api neraka. Man kasaba sayyi'atan, ini kalimat yang baru. Jadi balas sudah sempurna, adapun man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang dia berbuat keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kesalahan-kesalahan itu meliputinya, saking banyaknya kesalahannya, fa ulaika ashabun nar, maka mereka itulah penduduk neraka. Ini kalimat sendiri, mubtada khabarnya. Baik, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Demikian, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Jelas ya? Jadi bala di sini berhenti, itu poin pertamanya. Adapun man kasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar, ini kalimat yang lain, tidak berkaitan dengan bala. Tidak berkaitan dengan bala. Ini kalimat yang lain yang enggak nyambung dengan bala. Di sini penjelasannya adalah Imam Abu Amr Ad-Dani beliau berhenti padanya. Juga semua tempat yang tidak bersambung dengan pernyataan sumpah. Itu kaidah yang harus antum pegang. Kalau pendapatnya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, pokoknya bala berhenti di semua tempat selain yang ketemu pernyataan sumpah. Termasuk di sini. Ini pendapat Abu Amr Ad-Dani. Dan wakafnya ada wakaf kafi. Baik, sudah dapat pendapat yang berhenti. Siapa? Imam Abu Amr Ad-Dani. Ternyata kemudian ini pendapat disanggah oleh Imam Al-Ummani. Imam Al-Ummani Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali yang wafat pada tahun 600 Hijriah. Beliau adalah penyusun Al-Mursyid. Beliau justru melarang berhenti padanya. Nggak boleh malahan berhenti padanya. Jadi jangan bala man kasaba sayyi'atan, tapi bala man kasaba sayyi'atan. Kenapa? Karena bertemu dengan syarat, yaitu man. Karena ketemu dengan syarat, yaitu man. Bala man kasaba. Baik, ini Al-Ummani. Tadi di sini siapa? Abu Amr Ad-Dani berhenti, Al-Ummani lanjut. Tapi kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari membantahnya. Nah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari beliau berhenti padanya, membantah pendapat daripada Al-Imam Al-Ummani dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Amr itu aujah, lebih kuat. Jadi beliau mendukung pendapat siapa? Abu Amr Ad-Dani. Di sini ada Abu Amr Ad-Dani, ada Syekhul Islam
Zakaria Al-Ansari. Kalau di sini Al-Ummani. Selanjutnya Al-Imam Al-Ashmuni menguatkan perkataan Al-Ummani. Sekarang ada yang baru lagi menguatkan Al-Ummani, yaitu Imam Al-Ashmuni dalam Manarul Huda. Dikarenakan setelah bala terdapat syarat, yaitu man. Jadi alasan mereka berdua, Al-Ummani dan juga Al-Ashmuni, adalah karena setelah bala ini ada man, ada syarat. Maka harus disambung ini. Demikian ya. Nah sekarang Syekh Ali beliau merajihkan, menguatkan pendapat daripada Abu Amr Ad-Dari dan juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Berhenti pada kata bala. Kenapa? Tidaklah mengapa memisah bala dari syarat, yaitu man, karena maksudnya adalah menetapkan kebalikan dari penafian sebelumnya, yaitu perkataan mereka lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Baik. Jadi nggak apa-apa kok memisah antara bala dan man. Karena balanya ini udah sempurna dan dia ini untuk menafikan kalimat sebelumnya. Jadi nggak nyambung dengan setelahnya, tapi dia adalah penafian dari penafian sebelumnya, untuk menafikan penafian sebelumnya. Yaitu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Sehingga Allah berfirman, bala, yakni pasti neraka akan menyentuh kalian. Jadi ini untuk menjawab apa? Penafian lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Maka ini adalah penetapan dari Allah setelah penafian mereka. Dan hal tersebut menguatkan pendapat Ad-Dani terkait berhenti padanya. Allahu a'lam. Jelas ya? Ini poin pertama pada surah Al-Baqarah ayat 81. Lanjut, yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih." فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Nah, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, orang-orang Yahudi, jadi masih ahli kitab, mereka mengatakan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga. Ini ada pernyataan nafi. Tidak akan masuk surga. Baik, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga kecuali yang Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujjah kalian, keterangan kalian, jika memang kalian itu benar. Baik, jadi ada pernyataan nafyu sebelumnya, yaitu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Maka ini dibantah. Bala, justru selain daripada Yahudi dan Nasrani itu mereka masuk ke surga. Tapi siapa? Yaitu orang yang beragama Islam, yang menyerahkan, yang bertauhid, yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jauh daripada kesyirikan. Adapun man aslama wajhahu lillah, ini kalimat yang baru. Adapun balanya, maka dia untuk membantah penafian sebelumnya. Man aslama wajhahu lillah, ini seperti penegasan. Barang siapa yang dia menyerahkan wajahnya, bukan hanya wajahnya saja, seluruhnya. Ini disebutkan sebagiannya saja, tapi iradatul kul. Ya, dzikrul ba'dhi li iradatil kul. Jadi disebutkan sebagian, tapi maksudnya adalah seluruhnya. Seluruh jiwa raganya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, dia berbuat baik. Ihsan di sini bisa jadi berbuat baik secara umum, atau ihsan maksudnya derajat di atas iman. Islam, iman, ihsan. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah. Kalau tidak mampu melihatnya, maka ingatlah bahwa Allah melihatnya. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya adalah balasan atau pahala di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak lagi merasakan ketakutan dan mereka pun juga tidak bersedih. Mereka tidak merasakan ketakutan, khawatir dengan apa yang akan mereka jalani di surga, karena semuanya isinya senang, aman, dan mereka pun juga tidak bersedih terhadap apa yang mereka telah lalui. Tidak ada kesedihan lagi, isinya gembira terus. Baik, jadi di sini bala sudah sempurna. Dia sebagai jawaban daripada penafian sebelumnya, yaitu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Penjelasannya sama seperti sebelumnya. Kata bala di sini menetapkan tentang apa yang mereka nafikan dari masuknya orang selain mereka ke dalam surga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Imam Makki berpendapat bahwa ini Imam Makki yang pertama ini Imam Makki bin Abi Thalib yang wafat pada tahun 437 Hijriah. Jadi Imam Makki bin Abi Thalib yang wafat pada tahun 437 Hijriah berpendapat bahwa berhenti padanya adalah wakaf hasan atau wakaf bagus. Sedangkan Al-Imam Al-Ashmuni melarang untuk berhenti padanya. Jadi Imam Makki berhenti, sedangkan Imam Al-Ashmuni beliau melarang berhenti. Berarti dilanjut saja, bala man aslama wajhahu lillah, dan seterusnya. Adapun Imam Abu Amr Ad-Dani berhenti padanya adalah wakaf kafi. Sekali lagi ditambahi di sini tadi ada Imam Makki, ada Imam Abu Amr Ad-Dani berhenti di sini.
Penyusun Nihayah Al-Qaulil Mufid, Nihayatul Qaulil Mufid, yaitu Muhammad Maki Nasr. Sama-sama Maki, tapi ini Muhammad Maki Nasr, yaitu yang wafat pada tahun 1307 Hijriah. Menyebutkan tentang bolehnya berhenti padanya. Jadi Imam Muhammad Maki Nasr, beliau berpendapat berhenti untuk kata bala di sini. Dan yang menunjukkan bagusnya berhenti padanya adalah bahwa maknanya tidak. Bahkan orang selain mereka lah yang memasukinya. Dan setelahnya kata bala adalah mubtada dan khabar. Jadi man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, ini mubtada, falahu ajruhu 'inda rabbih, dan seterusnya itu khabarnya. Inilah pendapat yang kami kuatkan, Allahu a'lam. Jelas ya? Jadi intinya bala sudah sempurna, setelahnya kalimat yang baru, mubtada khabar. Lanjut. Poin yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 260. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, "Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana sih engkau menghidupkan orang yang telah mati." Ini beliau bukan tidak yakin. Beliau yakin bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Beliau iman itu. Akan tetapi beliau hanya penasaran sama caranya saja. Caranya itu gimana? Ini bukan nggak beriman, tapi penasaran sama caranya gitu. Misalkan ya, anak yakin antum bisa ya, tapi anak penasaran sama caranya gimana sih gitu. Loh, emang antum nggak yakin anak bisa? Anak yakin antum bisa gitu. Tapi caranya gimana, penasaran anak belum masuk nih akalnya, belum nyampe ini. Nah, seperti itu. Qala walam tu'min, Allah berfirman, apakah engkau tidak beriman? Apakah engkau tidak yakin bahwasanya aku mampu untuk menghidupkan orang mati? Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya saya tentu yakin ya Allah, hanya saja saya penasaran supaya saya ini tenang saja, hati saya tenang. Oh, begitu caranya gitu. Baik. Kalau kita lihat di sini, awalam tu'min, ini ada penafian. Ya, apakah engkau tidak beriman? Apakah engkau tidak yakin? Jadi tidak yakin. Ini adalah apa? Penafian. Maka dibalas dengan bala. Sehingga menjadi saya yakin gitu. Ini negatif. Dibalas dengan bala, akhirnya apa? Jadi saya yakin. Ya, saya yakin. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri, maka ambillah 4 min at-tayri, 4 burung, fasurhunna ilaika, kemudian cincanglah burung tersebut, summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian jadikanlah masing-masing bukit tersebut satu bagian, summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan mendatangimu secara bersegera. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Jadi ini intinya. Bala di sini dibaca dengan wasal. Kita intinya dulu. Bala di sini dibaca dengan wasal. Kenapa? Karena bersambung dengan walakin. Jadi bala walakin ini masih satu paket, maqulul qaul, perkataan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga jangan diputus. Sekali lagi, kenapa kok bala di sini dilanjut? Karena masih perkataan Nabi Ibrahim secara utuh, jangan diputus. Bala walakin liyatma'inna qalbi, perkataan Nabi Ibrahim. Jangan diputus di sini. Jangan bala walakin liyatma'inna qalbi. Baik. Ini pendapat daripada Syekh Ali. Kita akan lihat. Abu Amr Ad-Dani berhenti pada bala di sini adalah waqaf kafi, cukup sempurna. Jadi beliau berhenti di sini. Karena kaidahnya tadi apa? Abu Amr Ad-Dani pokoknya selain yang ketemu dengan pernyataan sumpah, berhenti. Waqafnya waqaf kafi. Bahkan ada pula yang berpendapat waqafnya waqaf tam, sempurna, karena bantahan terhadap pernyataan jahat atau pengingkaran sebelumnya. Apa itu pengingkaran sebelumnya? Lam tu'min, engkau tidak beriman. Al-Imam Ibnu Jazari berkata dalam At-Tamhid, berhenti padanya adalah pendapatnya Ahmad bin Ja'far Ad-Dainuri dan juga Ibnul Ambari. Ahmad bin Ja'far Ad-Dainuri yang punyanya adalah Abu Ali, wafat pada tahun 298 Hijriah. Sedangkan Imam Ibnul Ambari yaitu Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim bin Muhammad, wafat pada tahun 328 Hijriah. Sedangkan Al-Ummani melarang berhenti padanya dan menyalahkan pendapat yang membolehkan berhenti padanya. Sekali lagi, Imam Al-Ummani berbeda pendapat dengan Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Al-Ummani berkata, nggak boleh berhenti di sini. Afwan. Sedangkan Imam Al-Ummani berhenti padanya. Jadi, Imam Al-Ummani melarang berhenti padanya. Jadi, kalau tadi Imam Abu Amr Ad-Dani itu berhenti, kemudian tambah lagi tadi siapa? Ada yang berpendapat waqaf tam, berhenti juga. Kemudian Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwasanya Ahmad Ad-Dainuri dan juga Ibnul Ambari itu berhenti juga. Jadi yang berhenti siapa? Abu Amr Ad-Dani. Kemudian ada yang berpendapat sebagai waqaf tam, berhenti juga. Kemudian Ad-Dainuri juga berhenti. Kemudian Ibnul Ambari juga berhenti. Sedangkan Al-Ummani tidak boleh berhenti. Melarang berhenti beliau.
Hanya saja sekarang Syekh Ali ikut pendapatnya siapa? Al-Ummani. Biasanya ikut pendapat Abu Amr Ad-Dani. Sedangkan Al-Ummani melarang berhenti padanya dan menyalahkan pendapat yang membolehkan berhenti padanya. Jadi beliau melarang berhenti, nggak boleh ini berhenti di sini. Bahkan beliau salahkan itu, salah kalau semuanya berhenti di sini. Namun perkara ini bukanlah seperti yang ia kira. Jadi kalau Al-Imam Ibnu Jazari, beliau berpendapatnya apa? Berhenti juga. Nah, yang tidak berhenti cuma Al-Ummani ini, Abu Amr Ad-Dani, Ibnu Jazari, kemudian Ibnu Al-Ambari, kemudian Ad-Dainuri, berhenti semua ini tadi. Dan bahkan beliau mengatakan perkaranya tidak sebagaimana yang dikira oleh Imam Al-Ummani. Al-Ummani beliau melarang untuk berhenti. Kita lihat di sini. Al-Imam Al-Ashmuni dalam Manarul Huda melarang berhenti padanya dan memulai dari setelahnya. Tambah lagi, yang penguat adalah Al-Imam Al-Ashmuni. Al-Ummani, Al-Ashmuni melarang berhenti padanya. Dan kalau berhenti padanya, lanjut dari setelahnya nggak boleh. Contoh. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nggak boleh ini. Beliau berkata, adapun jika engkau berhenti padanya, maka tentu engkau akan memulai dari kata walakin. Kalau antum berhenti pada bala, berarti antum mulainya nanti dari walakin dong. Tapi, padahal tapi itu adalah, dan itu adalah istidrak. Tapi itu adalah kata istidrak, yaitu kata penghubung. Jadi bukan kata permulaan, tapi kata penghubung dia. Ada sesuatu sebelumnya, nggak boleh tiba-tiba ngomong tapi. Orang ngomong tapi, apa maksudnya? Harus ada kalimat sebelumnya gitu. Jadi ini adalah istidrak, yaitu kata penghubung yang menyatakan hal yang bertentangan dengan kalimat sebelumnya atau yang tidak selaras dengan kalimat sebelumnya. Itu tapi, istidrak. Di mana suatu penetapan menyelisihi suatu penafian, suatu penetapan misalnya, Masya Allah, antum itu baik, tapi ini berarti ini akan menyelisihi baiknya tadi nih. Baik. Atau suatu penafian menyelisihi suatu penetapan. Antum itu sebenarnya nggak jelek, tapi kan ini suatu penetapan menyelisih apa? Penafian. Demikian. Baik, ini menurut siapa? Al-Ashmuni. Jadi nggak bolehnya berhenti pada kata bala, kata Al-Imam Al-Ashmuni adalah karena lakin ini adalah istidrak. Ini kata penghubung nih, bukan kata permulaan, tapi kata penghubung. Harus ada kalimat sebelumnya. Di mana lakin ini nanti adalah kata penghubung yang menyatakan tidak selaras dengan kalimat sebelumnya atau bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Jelas ya? Ini menurut Al-Ashmuni. Aku katakan, Syekh Ali katakan bahwa memulai dengan lakin tidaklah terlarang. Baik. Yang antum pahami ya, bahwa Syekh Ali, beliau sebenarnya sama pendapatnya kok dengan Al-Ashmuni dan juga Al-Ummani. Beliau juga nggak berhenti di situ kok, beliau lanjut. Tapi kalau alasannya tidak boleh mulai dari walakin, itu salah. Jadi hujahnya bukan di situ. Jadi sekali lagi hujahnya bukan tidak boleh mulai dari walakin, bukan. Kenapa? Karena di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lakin di bagian awal. Lakinnahu Allahu Rabbi. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Walaupun ini di awal ayat. Jelas ya? Jadi sekali lagi Syekh Ali sebenarnya beliau sependapat dengan Imam Al-Ashmuni bahwasanya bala walakin ini disambung, jangan berhenti. Tapi alasan kenapa kok disambungnya atau tidak boleh berhentinya itu bukan karena kita tidak boleh mulai dari lakin. Mulai dari lakin itu boleh. Buktinya apa? Ada ayat lakinnal ladzina taqaw rabbahum. Lakinnahu Allahu Rabbi dan sebagainya. Dan diperkirakan adanya penetapan pada ayat ini terhadap apa yang ada setelah penafian yang maknanya tentu saja aku beriman. Namun aku bertanya kepadamu agar hatiku tenang atau mantap. Ini masih membahas yang sebelumnya tadi. Berkata An-Nasafi dalam tafsirnya, huruf lam berkaitan dengan kalimat yang dihilangkan yaitu aku bertanya karena ingin memantapkan hatiku. Jadi as'aluka liyatma'inna qalbi atau litatma'inna qalbi. Walakin liyatma'inna qalbi. Jadi li-nya di sini huruf lam di sini. Baik, kata Al-Imam An-Nasafi huruf lam di sini yaitu liyatma'inna qalbi di sini berkaitan dengan kalimat yang dihilangkan yaitu saya meminta kepadamu ini, saya memohon kepadamu ini supaya menenangkan hati saya. Jelas ya? Dikarenakan istidrak pada kata lakin bukanlah untuk menafikan iman. Jadi ketika walakin liyatma'inna qalbi itu bukan menafikan iman. Baik, namun sebagai alasan dari pertanyaan tentang tata cara menghidupkan sesuatu yang telah mati dan dengan demikian terjawablah terkait istidrak yang disebutkan oleh Imam Al-Ashmuni. Baik, ana ulangin biar agak ingat lagi. Jadi tadi Al-Imam Al-Ashmuni beliau berpendapat bahwa berhenti pada bala nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita berhenti pada bala nanti mulainya dari walakin. Mulai dari walakin nggak boleh. Karena walakin ini adalah kata penghubung, dia bukan kata permulaan.
harus ada kalimat sebelumnya. Tayyib, berarti beliau membacanya dengan wasal, bukan berhenti. Nah, kemudian Syekh Ali menjelaskan, saya juga sebenarnya sependapat dengan antum, yaitu membacanya dengan wasal, nggak boleh berhenti di bala. Tapi alasan tidak bolehnya berhenti pada bala itu bukan karena kita dilarang mulai dari walakin, bukan itu. Karena buktinya dalam banyak ayat Allah memulai dengan walakin. Lakinil ladzina taqau, lakinnahu wallahu rabbi. Tayyib. Tapi alasannya kenapa kok saya itu lanjut atau tidak berhenti pada bala, beliau lanjutkan sekarang ini. Kami menguatkan tidak adanya waqaf pada bala di sini bukan karena maknanya istidrak, akan tetapi karena melihat keterkaitan bala dengan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, ternyata menurut Syekh Ali bukan karena walakinnya ini adalah istidrak, tapi karena bala sama walakin ini masih nyambung. Jadi karena ini masih perkataan Nabi Ibrahim. Intinya ini masih perkataan Nabi Ibrahim, jangan diputus. Jelas ya? Jadi ini masih perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka yang utama adalah menyambungnya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Agar isi perkataannya saling bersambung secara utuh. Baik, lanjut. Poin yang keempat, surah Ali Imran ayat 75 sampai 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi 'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin." Nah, di sini ini terkait dengan orang-orang kafir Quraisy yang mana atau berkaitan dengan ahli kitab maksudnya Jadi ini berkaitan dengan ahli kitab ketika firman sebelumnya Allah berfirman, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin." Nah, wa min ahlil kitabi, dan di antara ahli kitab ada yang man in ta'manhu bi qintarin. Kalau kamu menitipkan, mengamanahkan harta yang banyak kepada mereka, yu'addihi ilaik. Mereka balikin itu. Jadi kalau semuanya kita nitip harta yang banyak dibalikin. Tapi wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. Kalau dititipinya itu dinar, hartanya enggak banyak, bukan contor, tapi dinar, hanya beberapa saja, maka la yu'addihi ilaik. Mereka enggak ngembaliin itu ke kamu illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali kalau kamu tagih terus. Kenapa mereka kok gampangin? Kalau yang kecil cuman receh lah ibaratnya gitu ya. Kalau gede dibalikin, tapi kalau receh enggak usah. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu, itu dikarenakan ahli kitab tersebut mereka berpendapat, mereka berkata laisa alaina fil ummiyina sabil. Kita itu enggak dosa kok kalau ngelakuin hal tersebut sama orang-orang ummiyin, yaitu orang-orang Arab. Orang ummiyin maksudnya orang-orang yang buta huruf, artinya adalah yang mereka tidak bisa baca dan tulis kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Jadi orang Arab ini nggak bisa baca tulis kitab dan Taurat dan Injil. Tapi kalau baca tulis secara umum bahasa Arab mah bisa gitu loh. Jadi sekali lagi ini kata ummi, kan Nabi SAW seorang ummi, diutus kepada kaum ummiyin juga. Ya masa semua orang Arab nggak bisa baca tulis, kan nggak mungkin gitu ya. Maka sebagian ulama berpendapat ummi maksudnya adalah buta huruf, maksudnya adalah tidak bisa, tidak tahu baca dan tulis kitab-kitab samawi sebelumnya. Jelas ya? Jadi ada dua pendapat memang, yang satu mengatakan nggak bisa baca dan tulis secara total. Mereka nggak tahu baca dan tulis, dan ini semakin menunjukkan kebesaran mukjizat Al-Quran. Nabi aja nggak bisa baca tulis sama sekali, tapi beliau hafal Al-Quran, beliau bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu artinya bukan karangan beliau sendiri gitu. Tapi anak pribadi condong pada pendapat yang kedua ini, yaitu ummi maksudnya adalah yang tidak tahu baca dan tulis kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Bukan hanya Nabi saja yang ummi, tapi kaumnya kan ummi. Padahal mereka bisa nggak baca tulis Al-Quran? Bisa. Maksudnya adalah tidak bisa baca dan tulis kitab-kitab sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Fil ummiyina sabilun. Sabil ay haraj, dosa. Ya, kita nggak dosa kalau ngelakuin hal ini pada orang-orang Arab ini. Gitu. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba, dan mereka mengatakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa hum ya'lamun, dan mereka tahu bahwasanya itu sebenarnya kedustaan. Itu enggak boleh kayak gitu itu. Curang kayak gitu itu. Bala. Nah, di sini bala adalah bantahan daripada apa? Laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Kan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Arab ini, orang-orang ummi ini. Maka ketika dikatakan bala, tidak ada dosa. Jadi kalian punya dosa, kayak gitu nggak boleh dosa itu. Demikian ya. Adapun man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin, ini adalah kalimat yang baru. Maka barang siapa yang dia menyempurnakan janjinya, memenuhi janjinya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Demikian. Jadi bala di sini adalah bagi kalian dosa. Nggak boleh kayak gitu. Kalian dosa itu. Demikian. Imam Abu Amr Ad-Dani berkata di dalam Al-Muktafa bahwa berhenti pada kata bala di sini adalah
waqaf tam atau sempurna. Nah, di dalam Al-Muqtafa beliau mengatakan waqaf tam. Biasanya waqaf kafi. Di sini beliau katakan waqaf tam. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Beliau menukilnya dari Ibrahim bin As-Sirri, yaitu Abu Ishaq Az-Zujjaj, yang wafat pada tahun 311 Hijriah. Dan berkata, maknanya menurut beliau diperkirakan seperti ini. Justru bagi mereka dosa yang menyebabkan mereka disiksa karena kedustaan dan penghalalan mereka. Karena mereka menghalalkan harta tanpa hak dan juga mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka dosa dan juga apa? Siksa. Dan ini termasuk dari tempat yang dipilih oleh penyusun Nihayah Al-Qaulil Mufid, siapa tadi? Muhammad Maki An-Nasr, untuk berhenti padanya. Jadi Muhammad Maki An-Nasr beliau berpendapat untuk berhenti padanya. Al-Imam Ibnu Jazari berkata di dalam At-Tamhid, Ad-Dani dan Maki membolehkan untuk berhenti padanya. Maki di sini maksudnya kalau yang disebutkan Imam Ibnu Jazari adalah Maki bin Abi Thalib. Jadi Abu Amr Ad-Dani dan juga Imam Maki bin Abi Thalib, beda tadi ya. Karena Imam Maki ini beliau mutaqaddimin, sedangkan Muhammad Maki Nasr maka beliau mutaakhirin. Itu bedakan. Kalau Al-Imam Ibnu Jazari yang berkata berarti Makinya maksudnya Maki bin Abi Thalib. Al-Ashmuni membolehkan dua cara berhenti padanya atau tidak. Jadi kalau Al-Imam Al-Ashmuni, kalau kita baca di Manarul Huda, kemarin kita juga sudah cek, beliau mengatakan maka di sini dilanjut. Ya. Bala man awfa bi'adi dilanjut. Jadi boleh berhenti, boleh dilanjut menurut Al-Imam Al-Ashmuni. Dan pendapat yang kuat adalah boleh berhenti karena didahului oleh penafian. Yang kuat adalah berhenti di situ. Kenapa? Karena ada laisa alaina fil ummiyina sabil. Sedangkan bala adalah bantahan dari penafian tersebut. Wallahu a'lam. Lanjut. Poin yang kelima pada surah Ali Imran ayat 124 125. Ini berkaitan dengan perang Badar. Allah berfirman, "Idz taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Ya, ingatlah tatkala engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, "Ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum?" Tidakkah cukup bagi kalian ketika Allah menolong kalian dengan menguatkan kalian dengan apa? Bi 3,000 minal malaikati munzalin. 3.000 malaikat yang diturunkan. Di sini berarti ada pernyataan apa? An-nafyu, yaitu la yakfiyakum. La yakfiyakum, tidakkah cukup? Ya, tidak cukup. Baik, la yakfiyakum, tidakkah cukup bagi kalian, gitu ya. Maka kemudian dijawab bala, cukup gitu. Jadi tidaknya di sini dijawab dengan bala, berarti menjadi apa? Ya cukup, 3.000 cukup ya Allah. 3.000 cukup ya Rasulullah. Tapi kemudian Masya Allah, intasbiru, ya 3.000 cukup. Tapi jika kalian itu bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah, wa ya'tukum min fawrihim hadza, ternyata mereka mendatangi kalian dengan tiba-tiba. Min fawrihim, fauran, itu tiba-tiba, segera gitu, bersegera. Yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bisa musawwimin, musawwamin, qiraatan. Musawwimin yang memiliki tanda, musawwamin yang diberi tanda. Maka Allah akan menambahkan kepada kalian menjadi 5.000 malaikat. Masya Allah. Afan, bukan 5.000, 50.000 maksudnya tadi ya. Yang awal tadi, salah satu alafin berarti, oh iya 5.000 betul, afan. Oh, nah. Ya 3.000 sama 5.000. Nah, betul. Jadi yang pertama 3.000, kemudian kalau sabar dan bertakwa maka menjadi 5.000. Masya Allah. Jadi bala di sini untuk membantah apa? Ala yakfiyakum. Tidakkah cukup bagi kalian? Mafhum insyaallah. Jadi sudah sempurna. Kalau antum berhenti pada bala, sudah sempurna. Jadi tidak perlu bala in tasbiru, tapi bala ya cukup. 3.000 cukup. Tapi kemudian kalau mereka itu tiba-tiba nyerang kalian, karena ini perang Badar itu kan jumlah orang beriman cuma 300-an. Sedangkan jumlah orang kafir itu 1.000 lebih gitu. Tiba-tiba diserang, ya, maka Allah akan bantu dengan 5.000 malaikat. Masya Allah. Imam Abu Amr Ad-Dani berkata dalam Al-Muqtafa, berhenti pada kata bala di sini adalah waqaf kafi, yaitu cukup sempurna. Imam Ibnu Jazari menyebutkan di dalam At-Tamhid bahwa ini adalah waqaf tam, waqaf sempurna menurut Nafi'. Jadi Abu Amr Ad-Dani dan Ibnu Jazari berpendapat ini waqaf, berhenti di sini. Ad-Dani pun menukilnya karena bala merupakan bantahan dari penafian sebelumnya. Mana penafiannya? Alai yakfiyakum. Tidakkah cukup bagi kalian? Jadi cukup, jawabannya jadi cukup. Ya cukup. Aku berkata, yaitu Syekh Ali berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Tentu cukup. Gitu.
Jadi itu tadi ya penjelasannya. Syekh Ali menjelaskan, apakah tidak cukup bagi kalian Allah Subhanahu wa taala membantu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Maka ketika dijawab dengan bala, artinya adalah tentu cukup. Al-Ashmuni melarang berhenti padanya karena ketersambungan antara bala dengan kalimat setelahnya. Nah, ini beda ini. Abu Amr Ad-Dani, Ibnu Jazari, dan juga Imam Nafi' tadi sudah berhenti padanya. Bala, sudah sempurna. Tapi kemudian Imam Al-Ashmuni melarang berhenti padanya. Disambung. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdikum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Itu masih terkait dengan in tasbiru. Dan ada syarat di situ kan, in tasbiru. Sehingga keduanya tidak boleh dipisah. Ini menurut siapa? Al-Imam Al-Ashmuni. Aku katakan, Syekh Ali katakan, yang benar adalah boleh berhenti padanya. Imam An-Nahas, yaitu Abu Ja'far An-Nahas, ya, pengarang daripada I'rabul Quran, menyebutkan bahwa kalimat tersebut, yaitu sebelumnya, telah sempurna dengan bala. Jadi bala sudah sempurna. Bala sudah sempurna. Dan maknanya harus bersambung. Maksudnya dia kaitannya adalah dengan sebelumnya, bukan setelahnya. Ini kan ngomong sebelumnya ya. Bahwa kalimat tersebut, yaitu sebelumnya, telah sempurna dengan bala. Mafhum? Dan maknanya harus bersambung, sehingga tidak dilarang untuk berhenti pada kata bala. Jadi nggak dilarang kalau kita berhenti pada kata bala. Karena merupakan bantahan dari penafian sebelumnya. Karena merupakan bantahan dari penafian sebelumnya. Jadi bala di sini untuk membantah siapa? Untuk membantah apa? La yakfiyakum. Dan juga sebagai penegasan untuk memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Kita lanjutkan dulu poin ke-6 tuh. Poin ke-6. Surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala. Syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin." Masyaallah. Ini sebenarnya kalau kita lihat di mushaf ya, kalau tidak salah di mushaf itu ada. Antum coba buka di Al-A'raf ayat 172. Nah, itu ada mu'anaqah, ada titik 3 kan 2 kali. Nah, betul. Nah, kalau di sini jim ini yang anak kopas ini dari dapat itu jim. Syahidna jim. Kalau di mushaf Mujam' Malik Fahad itu qalu bala, itu ada titik 3 di atas, syahidna juga ada titik 3. Artinya berhenti pada bala bisa, berhenti pada syahidna bisa. Kita lihat. Tapi maknanya beda nanti ya. Maknanya beda. Berhenti pada bala ada makna sendiri, syahidna ada makna sendiri. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim. Nah, intinya Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada anak-anak Adam. Jadi tatkala sebelum mereka dilahirkan ke dunia di alam ruh, Allah mengambil janji kepada mereka, ini mau dilahirin, kamu siap enggak ini? Tapi syaratnya harus bertauhid. Alastu bi rabbikum, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku itu Rabb kalian? Ya, aku bukan Rabb kalian gitu kan? Lastu bi rabbikum kan? Alastu bi rabbikum, apakah aku bukan Rabb kalian atau bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala. Mereka menjawab bala. Ya, engkau adalah Rabb kami. Jelas ya? Jadi karena dijawab bala maka ya atau tentu engkau adalah Rabb kami. Jadi ini sudah nih siap untuk dilahirkan karena sudah berjanji bahwasanya nanti siap untuk bertauhid selama hidup. Syahidana, kalau kita tadi berhenti bala, set, maka itu perkataan manusia selesai, perkataan kita sebelum dilahirkan itu selesai, bala, ya kami ya engkau Rabb kami maksudnya, ya engkau Rabb kami. Syahidana di sini perkataan malaikat. Syahidana, malaikat sebagai saksi itu. Syahidana, kami menyaksikan. Kamu dulu pernah apa? Menjawab bahwasanya siap dilahirkan dan mengakui Allah itu Rabb kalian. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan ini supaya nanti di hari kiamat kalian tidak mengatakan bahwasanya kami selama ini lalai. Atau bisa juga dimaknai bahwasanya antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini ketika kita di hari kiamat akan diingatkan lagi dengan peristiwa ini. Sekarang kita lupa, emang pernah ya gitu. Tapi ternyata saat kita hidup itu kita ghafil. Kita ini lalai, lupa kita. Tapi nanti di hari akhir, di hari kiamat, saat hari pembalasan, maka kita akan diingatkan lagi. Oh ya, kita pernah berjanji ternyata. Demikian. Kita lihat penjelasannya. Jadi kalau semuanya kita berhenti pada bala, perkataan manusia sampai situ. Sudah habis ya. Sedangkan syahidna perkataan siapa? Malaikat. Syahidna perkataan malaikat. Akan tetapi kalau semuanya kita sambung, qalu bala syahidna, maka syahidna bagian dari perkataan manusia. Iya, tentu engkau adalah Rabb kami dan kami pun bersaksi. Jelas ya? Jadi kalau semuanya balanya disambung dengan syahidna, maka ini masih perkataan manusia. Itu bedanya.
Diperbolehkan berhenti pada kata bala karena merupakan bantahan dari penafian sebelumnya. Jadi boleh nih berhenti pada qalu bala. Kenapa? Karena dia adalah bantahan dari penafian sebelumnya. Imam Abu Amr Ad-Dani berkata di dalam Al-Muqtafa bahwa berhenti pada kata bala di sini adalah waqaf kafi, yaitu cukup sempurna. Dinukil dari Nafi' dan selainnya bahwa berhenti padanya adalah tam. Imam Nafi' pun juga berhenti. Imam Ibnu Jazari menyebutkan dalam At-Tamhid bahwa ini adalah waqaf tam. Ibnu Jazari juga berhenti. Dan perkataan manusia terputus di kata bala. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Jazari, perkataan manusia cukup sampai bala saja. Qalu bala, sudah selesai. Tentu engkau adalah Rabb kami. Kemudian beliau berkata bahwa berhenti pada kata syahidna bermakna tentu kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Nah, kalau antum berhentinya adalah pada bala syahidna, maka itu syahidna masih perkataan manusia. Tentu engkau adalah Rabb kami dan kami bersaksi. Dan ini jauh dari makna yang diinginkan. Ini menurut beliau. Ini bukan begitu. Jadi syahidna ini bukan perkataan manusia nih, gitu ya. Jadi Imam Ibnu Jazari lebih condong bahwasanya perkataan manusia sampai bala saja. Syahidna bukan. Terus syahidna perkataan siapa? Malaikat. Jadi kita udah janji terus ada saksinya. Saksinya siapa? Malaikat. Bukan kita sama Allah saja, bukan. Tapi ada saksinya. Sehingga itu menjadi hujah nanti. Malaikat udah pernah lihat kok, antum berjanji kok, gitu ya. Tentu kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami dan ini jauh dari makna yang diinginkan. Wa hadza ba'id. Ini jauh dari makna yang diinginkan. Karena an tidak berfungsi untuk menafikan, tidak memiliki bagian apapun terhadap kata bala dan ia terpisah dari kata syahidna dan wa asyhadahum. Jadi intinya bagaimana? Intinya kita berhenti pada kata bala. Itu yang diambil juga oleh Syekh Ali hafizahullah taala. Jelas ini insyaallah. Lanjut. Poin ketujuh, surah An-Nahl ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun." Alladzina tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, zalimi anfusihim, dalam kondisi menzalimi dirinya sendiri, fa alqaw salama ma kunna na'malu min su', ya, mereka sempat-sempatnya bohong ya, ma kunna na'malu min su', kami enggak pernah berbuat buruk kok. Masyaallah. Jadi kami tidak pernah berbuat buruk katanya. Di sini makunna. Penafiannya adalah makunna, tidak pernah berbuat buruk. Makunna na'malu min su', kami tidak pernah berbuat buruk sama sekali. Bala, tentu kalian pernah berbuat buruk gitu. Jadi ini bantahan atas penafian sebelumnya. Jelas ya? Jadi bala berhenti. Innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terkait apa yang telah kalian lakukan. Jelas ya? Terkait dengan yang dulu di dunia kalian lakukan. Kata bala adalah bantahan dari kalimat sebelumnya, yaitu jawaban dari penafian mereka, makunna na'malu min su'. Jadi bala di sini bantahan dari makunna na'malu min su'. Ad-Dani menukil di dalam Al-Muqtafa dari Nafi' dan selainnya bahwa berhenti pada bala di sini adalah waqaf tam. Sedangkan Al-Imam Al-Ashmuni juga membolehkannya, namun memilih berhenti sebelum kata bala dan bukan pada kata bala. Nah, sekarang Al-Imam Al-Ashmuni boleh berhenti pada bala. Contoh, fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala. Baik. Namun beliau lebih memilih untuk berhenti sebelum kata bala. Ma kunna na'malu min su'in bala innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun. Maksudnya beliau memilih untuk berhenti sebelum kata bala. Maksudnya fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun. Demikian. Jadi nyambung beliau. Beliau membolehkan dua cara, berhenti pada bala atau nyambung. Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan di dalam At-Tamhid bahwa Ad-Dani dan Makki menganggap berhenti pada bala adalah waqaf hasan atau bagus, dan pendapat inilah yang kami kuatkan. Jadi beliau menganggap boleh berhenti di sini dan inilah yang Syekh Ali kuatkan. Jadi intinya diambil apa? Bala berhenti. Poin ke-8 surah An-Nahl ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Dan mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sumpah, la yab'atsullahu man yamut. Ini penafiannya adalah Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Baik, kalau antum lihat di mushaf itu ada tanda wakafnya enggak? Balanya. Bala wa'dan alaihi haqqan. Tidak ada tandanya, betul? Baik. Bala di sini berhenti. Kenapa? Karena dia membantah daripada pernyataan nafi sebelumnya, penafian sebelumnya, yaitu la yab'atsullahu may yamut. Allah tidak membangkitkan orang yang mati. Allah tidak membangkitkan siapa saja yang mati. Bala,
Ya tentu Allah bangkitkan orang yang mati gitu. Wa'dan 'alaihi haqqan, sebagai bentuk janji yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi intinya bala di sini juga berhenti. Bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Demikian. Berhenti pada kata bala di sini adalah wakaf kafi menurut Imam Abu Amr Ad-Dani, dan beliau menukil pendapat Nafi' dan juga Al-Qutbi. Al-Qutbi di sini maksudnya Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri yang sudah kita bahas tadi. Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Di dalam Al-Muqtafa, ini perkataan Imam Abu Amr Ad-Dani dalam Al-Muqtafa, beliau nukil pendapatnya Nafi' dan juga Al-Qutbi bahwa wakafnya adalah wakaf tam. Jadi berhenti di sini. Al-Imam Ibnu Jazari berkata dalam At-Tamhid, Nafi', Makki dan juga Ad-Dani membolehkan berhenti padanya karena merupakan bantahan dari penafian sebelumnya. Jadi berhenti. Kemudian memulai dari wa'dan 'alaihi haqqo. Jadi bala wa'dan 'alaihi haqqo. Baik, disambung dengan setelahnya. Jadi bala berhenti wa'dan 'alaihi haqqo walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bermakna Allah menjanjikan hal tersebut kepada mereka dengan sebenar-benarnya janji. Sedikit lagi insyaallah kita habiskan, tidak masalah. Masih kuat insyaallah teman-teman. Link Zoom-nya tetap ya. Jadi nggak ada link Zoom baru, masih pakai yang kemarin. Break 1 menit nggak masalah. Antum napas dulu, luruskan kaki. Kita break 1 menit sampai 2 menit lah. Insya Allah kita lanjut pada poin ke-9. Nah, di close dulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'du, kita lanjutkan. Halaman 41 poin ke-9. Sedikit lagi insyaallah, masih 8 lagi. Surah Yasin ayat 81. Ini familiar insyaallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum." Ini ayat sebelumnya Allah berfirman, "Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrati wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan seterusnya. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda? Ya, bukankah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi biqadirin 'ala ay yakhluqa mithlahum? Tentunya mampu untuk menciptakan lagi yang semisal dengan mereka. Ya, mereka membuat permisalan. Emang nanti kalau sudah jadi tulang belulang, emang kita bisa dibangkitin lagi, bisa diciptain lagi. Wah, kecil itu mah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang langit dan bumi yang penciptaannya lebih susah saja, Allah mampu menciptakan. Apalagi hanya mengulangi penciptaan yang pernah diciptakan. Ya, membuat sesuatu yang baru lebih susah daripada mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada. Jadi membuat sesuatu yang baru lebih susah. Ya, belum pernah ada formulanya misalkan, tiba-tiba bikin itu susah itu. Tapi kalau udah pernah bikin, kemudian bikin baru yang lagi, baru berikutnya lagi gampang itu. Jadi tentunya mampu, Allah SWT mampu. Baik, di sini ada pernyataan jahad atau penafian atau an-nafyu di mana awalaysal ladzi. Ya, bukankah, jadi tidakkah zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu biqadir. Maksudnya tidakkah mampu gitu ya. Berarti tidakkah mampu. Biqadirin, tidakkah mampu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Mereka Allah menciptakan lagi yang semisal dengan mereka, tentunya mampu gitu. Jadi bala tentu mampu. Bala tentu mampu. Jadi kan tadi tidakkah mampu, itu nafyunya. Tidakkah mampu dijawab dengan bala, tentu mampu. Allah pasti mampu. Mafhum insyaallah. Jadi saat berhenti pada bala, maka ini untuk membantah penafian sebelumnya, yaitu apa? Tidakkah mampu. Wa huwal khallaqul alim, dan Allah adalah zat yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Setelah sini insyaallah. Berhenti pada kata bala di sini adalah waqaf kafi. Menurut Imam Abu Amr Ad-Dani, di dalam At-Tamhid Ibnu Jazari menukil perkataan Ad-Dani, dan ini adalah waqafnya Nafi', Muhammad bin Isa dan Ibnu Qutaibah. Beliau berkata, menurutku ini adalah waqaf kafi atau cukup sempurna karena merupakan bantahan dari penafian sebelumnya, dan maknanya adalah ya, dia mampu untuk menciptakan yang semisal dengan mereka. Gampang insyaallah. Lanjut. Poin ke-10 surah Az-Zumar ayat 71. Allah berfirman, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara." Dan orang-orang kafir itu mereka digiring ke jahanam secara rombongan, secara berbondong-bondong, secara rombongan, berkelompok. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka mendatangi jahanam tersebut, futihat abwabuha, dibukalah pintunya, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penjaga daripada jahanam tersebut, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza? Tidakkah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan juga memberikan peringatan kepada kalian terkait dengan adanya perjumpaan pada hari ini. Jadi bukankah dia telah membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah? Bukankah dia telah memperingatkan kalian terkait dengan pertemuan yang akan diadakan pada hari pembalasan ini? Maka kemudian qalu bala, mereka menjawab bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Ya, telah datang kepada kami para rasul, para utusan yang membacakan kepada kami dan juga memberikan peringatan kepada kami. Akan tetapi haqqat kalimatul adabi, telah terrealisasilah, benarlah kalimatul azab bagi orang-orang yang kafir. Ya, kami akui bahwasanya emang Rasul, utusan datang kepada kami, tapi kami tidak beriman kepadanya. Kami kufur, sehingga orang kufur ya pantas untuk mendapatkan azab. Di sini kita menyambung antara bala dan walakin, diwasal. Kenapa? Karena masih satu paket perkataan orang-orang kafir tersebut. Jadi bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ini masih maqulul qaul, liittisali maqulil qaul, supaya bersambung kalimatnya secara utuh, maka jangan berhenti. Bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Demikian. Jelas ya? Yaitu tempat kedua pada surah Az-Zumar. Tadi kan kalau yang tempat pertama, bala qad ja'atka ayati, bala qad ja'atka ayati, antum lihat itu dibaca dengan
wasal. Di sini juga wasal sebenarnya. Afan, tadi di awal ana malah nyampeinnya waqaf ya. Antum revisi itu. Jadi yang tadi bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha itu dibaca dengan wasal. Di sini juga wasal. Hanya saja sebabnya beda. Kalau tadi bala qad ja'atka ayati itu pada 5 tempat yang pertama yang tidak boleh berhenti sama sekali. Tapi kalau di sini karena bersambung dengan walakin supaya bersambung maqulul qaulnya. Demikian. Jadi sama-sama Az-Zumar itu sebenarnya sama-sama dibaca wasal semuanya. Jelas insyaallah. Dan ini adalah tempat kedua pada surah Az-Zumar dan telah lewat pembahasan tentang tidak bolehnya berhenti pada tempat yang pertama. Yang pertama juga nggak boleh berhenti. Di sini juga tidak boleh berhenti karena ketemu lakin. Ya walaupun di sini khilaf, benar khilaf, tapi yang dipilih adalah dilanjut atau tidak berhenti. Tempat pertama adalah bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha. Sudah kita bahas tadi. Jadi sama sekali nggak boleh lanjut. Sama sekali nggak boleh berhenti, afan. Sama sekali nggak boleh berhenti, dia dibaca lanjut. Karena bukan berada setelah penafian yang jelas. Alasannya tadi karena dia tidak ada penafian yang jelas sebelumnya. Nggak ada penafian yang malfuz. Ya, dia hanya muqaddar saja. Adapun pada tempat yang kedua ini Ad-Dani berkata, sesungguhnya berhenti pada dia termasuk waqaf kafi. Nah, kalau Imam Abu Amr Ad-Dani berpendapat ini boleh berhenti di sini. Walaupun ketemu lakin, bagi Imam Abu Amr Ad-Dani enggak apa-apa berhenti. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Karena menurut Imam Abu Amr Ad-Dani kata bala disambung dengan setelahnya hanya saat bertemu pernyataan sumpah saja. Tapi kalau ketemu dengan walakin ya sudah berhenti, boleh. Ada juga yang berpendapat tentang bolehnya menyambung kata bala karena kata setelahnya termasuk dari perkataan orang-orang kafir sehingga tidak dibolehkan untuk dipisah. Jadi pendapat yang lainnya kata bala dengan walakin haqqat kalimatul adzabi itu disambung, jangan dipisah. Karena ini masih satu paket perkataan orang-orang kafir. Sehingga tidak boleh dipisahkan. Al-Imam Ibnu Jazari berkata, bagi yang menjadikan walakin haqqat sebagai perkataan malaikat, maka boleh berhenti pada kata bala. Sekarang begini, kalau antum menganggap bahwasanya walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, ini perkataan malaikat, jadi konteksnya seperti ini. Ketika ditanya, malaikat penjaga jahanam bertanya kepada orang-orang kafir tersebut, loh, bukannya sudah datang kepada kalian Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan juga memberikan peringatan kepada kalian terkait dengan hari kiamat ini? Sudah datang belum? Qalu bala. Perkataan orang-orang kafir sampai sini saja. Ya, tentu pernah datang kepada kami. Tapi kemudian malaikat menjawab lagi, walakin haqqat. Ya, walaupun sekarang kalian baru mengakui, tapi ingat, haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tetap orang kafir dia tetap akan dapat azab walaupun sekarang kalian baru ngaku. Mafhum ya insyaallah. Jadi kalau menjadikan walakin haqqat adalah perkataan malaikat, maka boleh berhenti kata bala karena perkataan orang kafir hanya sampai bala saja. Aku berkata, yang utama adalah menyambung antara bala dengan kalimat setelahnya karena bersambungnya perkataan tersebut. Jadi kalau Syekh Ali berpendapat enggak kok. Ini bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ini perkataan orang kafir semua ini. Supaya bersambung jangan berhenti. Jadi qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Maknanya mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Mereka pun sebenarnya udah menyadari, ya udah diperingatin, cuman kita ngeyel aja dan kita tahu, ya udah karena ngeyel masih kafir ya sudah, pasti dapat azab. Jadi nggak bermanfaat lagi pengakuan mereka setelah sudah di neraka jahanam. Dan ini termasuk di antara tempat yang diperbolehkan untuk berhenti pada kata bala atau menyambungnya dengan kalimat setelahnya, namun menyambungnya lebih utama. Jadi Syekh Ali menegaskan, antum mau lanjut boleh, antum mau berhenti boleh, tapi ana lebih menguatkan untuk lanjut. Paham ya insyaallah? Kenapa? Karena setelahnya ada walakin. Poin 11, surah Ghafir ayat 50. Allah berfirman, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu, mereka pun bertanya, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Ini juga para malaikat. Para malaikat bertanya, ya, tidakkah datang kepada kalian rusul-rusul kalian dengan bukti-bukti yang nyata? Kan udah datang kan rasul-rasul dengan bukti yang nyata dengan ayat-ayat Allah SWT. Qalu bala. Mereka menjawab, ya, atatna rusuluna bil bayyinat. Telah datang kepada kami rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Qalu fad'u. Maka panggillah, maka serulah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doa ataupun seruan orang-orang kafir itu kecuali berada di dalam kesesatan. Dhalal, sesat. Jadi qalu di sini, bala di sini kita berhenti. Qalu bala, sudah sempurna. Qalu bala, mereka menjawab, ya, telah datang kepada kami rasul dengan bukti-bukti.
Qalu fad'u, malaikat berkata lagi, fad'u. Ya sudah kalau gitu seru mereka. Paham? Ini sudah sempurna ya. Maka di sini wakafnya dikasih tanda itu jim. Ya, wakafnya dikasih tanda jim karena qalu bala. Sudah selesai. Qalu fad'u, ini malaikat. Qalu bala orang kafir, qalu fad'u orang malaikat. Berhenti pada kata bala di sini adalah wakaf kafi menurut Ad-Dani karena merupakan bantahan dari penafian sebelumnya. Ibnu Jazari berkata dalam At-Tamhid bahwa berhenti padanya adalah tam. Maki berpendapat wakafnya hasan. Gampang ini insyaallah. Ini lebih jelas lagi karena qalu bala sudah sempurna memang. Baru qalu fad'u perkataan malaikat sudah lebih jelas. Poin 12 surah Az-Zukhruf ayat 80. Allah berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum?" Apakah mereka itu menyangka anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bahasanya kami ini tidak mendengar perkataan rahasia mereka dan juga bisik-bisik mereka? Jadi apakah mereka itu menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan juga bisik-bisik mereka? Di sini berarti penafiannya adalah la nasma'u, kami tidak mendengar. Dan kami di sini li ta'zim. Ya, ini kembali kepada Allah. Ini maksudnya li ta'zim. La nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala. Ya tentu bahwasanya Allah mendengar. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Dan rasul-rasul kami pun menulis di sisi mereka. Paham ya? Tentu kami mendengar. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Tidak, apakah mereka itu menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia dan juga bisik-bisik mereka? Bala nasma'. Ya tentu kami mendengar gitu. Ini masih Allah sendiri yang berfirman ya. Ini semuanya satu paket Allah. Hanya saja diselesaikan dulu pertanyaan yang satu. Bala, tentu kami mendengar. Emang mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia dan juga bisik-bisik mereka? Berarti baru kemudian bala, tentu kami dengar. Bala nasma', tentu kami dengar itu semuanya. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan rasul-rasul kami pun juga menulis di sisi mereka. Berhenti pada kata bala di sini adalah wakaf kafi. Menurut Abu Amr Ad-Dani, maknanya adalah tentu kami mendengar. Dan menurut Abu Hatim juga kafi. Sudah selesai, gampang. Poin ke-13. Surah Al-Ahqaf ayat 33 Allah berfirman. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Awalam yarau, tidakkah mereka itu melihat anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda, bahwasanya Allah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, walam ya'ya biqalqihinna, dan tidak merasa payah atau merasa lelah dengan penciptaan semuanya itu, biqadirin ala ayyuhyal mauta, juga mampu untuk membangkitkan orang yang telah mati. Tidakkah mereka melihat gitu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa letih sedikit pun dengan penciptaan semuanya itu, juga mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Maksudnya tidak mampu. Di sini nafiunya adalah tidak mampu. Baik. Bala, tentu Allah mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Mafhum ya? Jadi kalau penafian sebelumnya di sini adalah tidak mampu. Emang kami nggak mampu untuk menghidupkan orang yang mati? Atau memang Allah nggak mampu untuk menghidupkan orang yang mati? Padahal Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi tanpa capek sedikit pun. Padahal langit dan bumi ciptaannya lebih susah gitu. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Emang kalian penciptaannya yang lebih susah atau langit? Jelas-jelas langit yang lebih susah. Kalau manusia lebih gampang. Bala, tentu Allah mampu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Jelas ya ini insyaallah. Jadi bala berhenti di sini. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Berhenti pada kata bala di sini adalah wakaf kafi, maknanya adalah tentu Allah mampu. Gampang insyaallah. Ini penafian sebelumnya adalah tidak mampu. Allah tidak mampu, akhirnya dibantah dengan bala. Tentu Allah mampu. Demikian. Poin ke-14 surah Al-Hadid ayat 14. Allah berfirman, "Yunadunahum alam nakum ma'akum." Mereka yaitu orang-orang munafikin menyeru, memanggil, "Alam nakum ma'akum." Hei orang-orang beriman, bukankah dulu kami juga bersama kalian? Kok kalian masuk surga, kami masuk neraka sih? Gitu. Jadi orang munafik mereka menyuruh orang beriman, bukankah dulu ketika di dunia kami bersama kalian, kami juga ikut sholat kok. Kami juga berzikir, kami juga baca Al-Quran. Itu orang munafik protes seperti itu. Maka kemudian qalu, orang beriman pun akhirnya menjawab, "Bala walakinnakum fatantum anfusakum." Iya, kalian memang bersama dengan kami, akan tetapi kalian mencelakai diri kalian sendiri.
Ya karena dengan nifaq tersebut menampakkan keislaman tapi kemudian menyembunyikan kekafiran. Wa tarabbastum, kalian menunggu jatuhnya celahnya orang-orang beriman. Wartabtum, dan kalian meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa gharratkumul amani, kalian tertipu oleh angan-angan yang kosong. Hatta jaa amrullahi, sampai datanglah perkara Allah Subhanahu wa taala, kematian. Wa gharrakum billahil gharur, dan syaitan, al-gharur itu adalah penipu, maksudnya syaitan. Gharrakum billah, menipu kalian. Baik, jadi di sini kalau kita lihat alam nakum ma'akum, penafiannya adalah bukankah kami dulu bersama kalian? Ya, tidakkah kami bersama kalian? Baik, qalu bala, ya kalian bersama kami, tapi ada tapinya ini. Berarti di sini sambung. Kenapa? Karena perkataan orang beriman masih nyambung. Ketemu dengan walakin, perkataan beriman masih nyambung. Demikian. Ini termasuk dari yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita sudah jelaskan tadi kalau ada kata bala, selanjutnya ada walakin, itu ada khilaf para ulama. Ya, ada yang membaca dengan waqaf pada kata bala, ada yang membaca dengan wasal dengan walakin. Al-Imam Ibnu Jazari berkata dalam At-Tamhid bahwa waqafnya adalah kafi. Al-Ashmuni berpendapat untuk tidak berhenti di sini. Nah, ini Al-Ashmuni berpendapat dengan wasal. Kalau Al-Imam Ibnu Jazari waqaf saja sudah. Bala walakinnakum fatantum, dan seterusnya. Tapi kalau Al-Ashmuni dilanjut, dan Syekh Ali mengambil pendapat Al-Ashmuni ini, yaitu dilanjut. Karena meskipun terdapat penyebab waqaf, yaitu didahulukannya istifham, kata tanya atas bala sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, namun karena fi'il atau kata kerjanya yang tersembunyi setelahnya muncul, maka kata setelah bala adalah jawaban dari yang ada sebelumnya. Ad-Dani menyebutkan dalam Al-Muktafa bahwa ini adalah waqaf tam, sebagaimana yang dinukil dari Nafi' dan juga Ad-Dainuri. Aku berkata, pada pembahasan ini aku memilih wasal karena bersambungnya bala dengan kalimat setelahnya sebagai jawaban dari kalimat sebelumnya, meskipun aku tidak melarang untuk berhenti padanya. Jadi sekali lagi, Syekh Ali pun juga berpendapat, antum kalau mau lanjut boleh, antum berhenti juga boleh, tapi kalau suruh milih, ana milih yang lanjut. Jadi kalau antum mau berhenti, tafadhol. Demikian ya, wallahu a'lam. Lanjut. Poin ke-15, surah Al-Mulk ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Takadu tamayyazu minal ghayz, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Ini neraka ini murka, marah dia, hampir-hampir dia meledak. Takadu tamayyazu, hampir neraka itu meledak. Jahannam itu hampir meledak minal ghayz, karena marah, karena murka. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Ya, setiap dilemparkan ke dalam jahanam tersebut sekelompok orang, jadi faujun itu sekelompok orang, sa'alahum khazanatuha, penjaganya pun bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, emang belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Kok kalian banyak sekali nih masuk neraka? Emang enggak ada yang memberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka menjawab, orang yang dimasukkan ke neraka tersebut menjawab, iya sebenarnya sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Jadi qad ja'ana nadhirun, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzdzabna, namun kami dustakan dia. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan apapun kok gitu. Ini bohong ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Di sini in itu bukan jika ya, tapi in itu adalah ma. Ma antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian kecuali berada pada kesesatan yang besar. Jadi in bermakna ma, bukan in syartiyah ini. Tapi ini adalah ma nafiyah. Tidaklah kalian kecuali berada di dalam kesesatan yang besar. Baik. Ini adalah tempat keempat yang diperselisihkan para ulama. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya. Bala walakin, bala walakin, bala walakin, tambah lagi dengan qalu bala qad ja'ana nadhir pada surah Al-Mulk. Jadi di sini ada sebagian yang membaca qalu bala berhenti, ada yang membaca dengan wasal qalu bala qad ja'ana nadhir. Kita lihat penjelasan beliau. Imam Abu Amr Ad-Dani menyebutkan di dalam Al-Muktafa bahwa berhenti padanya adalah waqaf kafi. Jadi kalau Imam Abu Amr Ad-Dani berhenti, qalu bala, berhenti. Sedangkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pun juga membolehkan untuk berhenti padanya di dalam Al-Maqsid. Sama dengan Abu Amr Ad-Dani tadi. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga berpendapat berhenti. Sedangkan Imam Al-Ashmuni berkata sesungguhnya dalam hal ini diperbolehkan menggabungkan antara huruf jawab dengan kalimat yang dijawab. Jadi boleh disambung. Seandainya mereka katakan bala kemudian berhenti padanya,
niscaya maknanya akan difahami, tetapi mereka menampakkan penyesalan dan bertambah kegelisahan mereka atas sikap meremehkan mereka dalam menerima sang pemberi peringatan. Jadi sebenarnya Al-Ashmuni di sini berpendapat ya, kalaupun berhenti pada kata bala, itu sebenarnya juga sudah bisa difahami kok, gitu. Jadi qalu bala, iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Taib, bala sendiri artinya ya, sudah datang gitu. Ya, gitu jawabnya. Qad ja'ana nadhirun, kemudian diulangi lagi, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan. Ini sebagai bentuk penyesalan mereka. Fakadzabna, tapi sayangnya kami dustakan dia. Demikian. Aku katakan, Syekh Ali katakan bahwa meskipun boleh berhenti padanya menurut sebagian ulama, namun sebagian ulama yang lain seperti Makki melarang berhenti padanya. Jadi walaupun sebagian ulama membolehkan untuk berhenti pada kata bala, tapi sebagian ulama yang lain melarang untuk berhenti pada bala, seperti Imam Makki. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam At-Tamhid. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari menukil perkataan daripada Makki bin Abi Thalib bahwa berhenti di sini dilarang. Jadi sebagian membolehkan berhenti, kemudian sebagian lagi melarang. Aku berkata, dilarangnya berhenti pada kata bala dikarenakan jawaban orang-orang kafir tersebut belum sempurna. Nah, perhatikan. Kenapa kok berhenti pada bala itu tidak boleh? Menurut Syekh Ali adalah karena jawaban orang kafir belum sempurna kalau cuma sampai bala saja. Jadi ini satu paket nih. Bala qad ja'ana nadhir. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Jadi satu paket ini, jangan berhenti gitu. Ini menurut Syekh Ali. Jadi kenapa kok tidak boleh berhenti pada bala? Belum kelar nih perkataannya. Habisin dulu sampai qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Jelas ya? Dan ini termasuk tempat yang dipersilahkan oleh para ulama. Jadi boleh berhenti, boleh lanjut tadi. Dan aku berpendapat bahwa menyambung bala dengan setelahnya adalah lebih utama. Wal waslu qadri, disambung lebih utama daripada berhenti padanya, agar perkataan mereka saling bersambung secara utuh. Wallahu a'lam. Jelas ya? Jadi intinya kalau dalam surah Al-Mulk lebih utamanya kita sambung. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Demikian. Poin ke-16 surah Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4, sedikit lagi kita selesaikan baru nanti break. Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah? Apakah manusia menyangka bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Emang dikiranya kami enggak akan kumpulkan lagi itu tulang belulang, kemudian diciptakan lagi sebagaimana sebelumnya? Bala, tentu kami akan kumpulkan. Qadirina 'ala an nusawwiya bananah, kami mampu. Karena tadi kan najma' itu kan pakainya nahnu. Maka kemudian qadirin juga pakainya qadirin, bukan qadir. Ini tapinya ini nahnunya adalah lit ta'zim. Nahnunya apa? Lit ta'zim. Bukan lil kathrah tapi lit ta'zim. Qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ini sudah masyhur ya kalau kita ngomong kami duduk di sini pada sendiri tapi ngomong kami. Itu apa? Ya supaya sopan. Qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ya kami mampu untuk menyusun kembali, nusawwiya itu menyusun kembali banana jari jemari mereka. Masya Allah. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang disebutkan jari jemari itu? Kenapa yang disebutkan jari jemari? Ada yang tahu enggak? Jadi kan tadi bahas masalah tulang belulang. Ya kalau sudah meninggal akhirnya jadi tulang belulang, kemudian mampukah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan lagi tulang belulang jadi makhluk yang baru lagi, jadi manusia secara utuh lagi. Tapi kemudian Allah mengatakan qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ini kalau tulang belulang kan enggak tahu ini punya siapa kan? Tapi kemudian Masya Allah, ya kami mampu untuk menyusun kembali jari jemari mereka. Antum lihat jari-jari antum itu ada apa ini? Sidik jari. Ini tanda pengenal kita ini. Gak ada yang sama sekali ini. Allah ciptakan semua manusia, semuanya beda sidik jarinya. Gak ada yang sama persis. Kalau kunci motor itu bisa jadi itu ada yang sama gitu, gak sengaja. Ada orang sama-sama parkir nih, motornya sama, gak sengaja. Motor Anda yang ini nih, dipakai bisa ternyata. Jadi bisa jadi ciptaan manusia, ya kuncinya sama bisa gitu. Tapi kalau Masya Allah, Allah ciptakan jari kita ini, sidik jarinya gak ada yang sama. Maka jadi identitas. Ya. Nah gitu Masya Allah ini syarat dari Allah SWT. Qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ya, kami mampu untuk menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Baik. Kita lihat di sini. Imam Abu Amr Ad-Dani berkata dalam Al-Muktafa,
Berhenti pada kata bala di sini adalah wakaf kafi. Namun ada pula yang berpendapat wakafnya wakaf tam. Jika kata qadirina dinasabkan sebagai hal. Perhatikan di sini. Jadi kalau kita berhenti bala dan qadirina ini sebagai hal, sebagai kondisi yang bermakna kami mengumpulkannya dalam kondisi mampu, najma' qadirin, kami mengumpulkannya dalam kondisi mampu, gitu ya. Mafhum? Hanya saja Imam Ibnu Jazari dalam At-Tamhid menyebutkan penjelasan Abu Amr Ad-Dani ini masih perlu diteliti kembali. Nazar, fihi nazar. Jadi perlu ditinjau kembali. Karena menurut Al-Imam Ibnu Jazari, karena jika kata qadirin dijadikan nasab, gini loh, kalau semuanya qadirin, antum jadiin nasab sebagai hal, terus antum mulai dari hal itu, gitu ya. Jika qadirin disebutkan nasab sebagai hal, otomatis kan mulai dari hal tuh. Maka bagaimana mungkin boleh berhenti pada bala dan kemudian memulai kembali dari apa? Dari qadirin. Misalkan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Masa memulai dari nasab, memulai dari hal? Kan nggak boleh memulai dari nasab. Ini kan masih nyambung dengan sebelumnya ini. Mafhum ya insyaallah ya? Baik. Aku katakan, Syekh Ali katakan bahwa Al-Imam Al-Asmuni menyebutkan perkiraan yang lain, yaitu naqdiru qadirin. Ternyata qadirinnya itu bukan nyambungnya sama apa? Najma'. Kita ulangi. Kalau yang di awal tadi yang dibahas, qadirin sebagai nasab dan dia sebagai hal ini adalah karena dia hal daripada apa? Najma'. Najma'u qadirin. Gimana ceritanya mulai dari qadirin sedangkan fiilnya najma' gitu ya? Gak bisa gitu kan menurut Al-Imam Ibnu Jazari. Maka kemudian Syekh Alim menyebutkan ada kok pendapat yang lain, yaitu Al-Imam Al-Asmuni, bahwa di sini qadirin itu adalah hal tapi dari fiil yang muqaddar. Apa itu? Naqdiru qadirin. Nah, jadi bukan najma', tapi kami mampu dalam kondisi mampu, najma'u qadirin, naqdiru qadirin, fiilnya dihilangkan. Jadi mahdzuf. Muqaddar dia, apa itu? Yaitu naqdir. Beliau berdalil dengan perkataan Al-Farazdaq. Ini seorang penyair. Alam tarani ahadtu rabbiya annani labaina ritajin qa'imin wa maqami ala hilfatin la ashtumu ad-dahra muslima wala kharijan min fiyya zuru kalami. Alam tarani, tidakkah engkau melihatku? Ahadtu rabbiya, berjanji kepada Rabbku, annani, bahwasanya aku labaina ritajin qa'imin, ya, berada di antara pintu Ka'bah dalam kondisi tegak, wa maqami, dan maqam Ibrahim. Jadi antara pintu Ka'bah yang tegak dan juga maqam Ibrahim, ala hilfatin, di atas rerumputan, la ashtumud dahra muslimah. Apa yang aku janjikan kepada Rabbku? Apa yang telah aku janjikan? La ashtumud dahra muslimah. Bahwa saya selamanya tidak akan mencela, mencaci seorang muslim pun, wala kharijan min fiyya zuru kalami, dan juga tidak akan keluar daripada mulutku ini perkataan yang dusta. Baik, Anda perhatikan di sini. Jadi perkataan daripada penyair itu kadang sebagai dalil dalam ilmu lughah. Dan karena bahasa Arab itu juga, dan karena Al-Quran itu bahasa Arab, bahkan sebenarnya induk daripada bahasa Arab ya Al-Quran itu. Gitu. Jadi referensi justru Al-Quran itu sebagai referensi daripada lughah. Jadi antara referensi yang lain dalam lughah adalah perkataan para penyair. Aku berkata, ar-ritaj adalah pintu Ka'bah. Jadi labaina ritajin tadi maksudnya adalah pintu Ka'bah. Sedangkan al-maqam adalah maqam Ibrahim. Wa maqami tadi maksudnya maqam Ibrahim. Al-Asmuni berkata, yang ia maksudkan dari kharijan adalah tidak keluar. Wala kharijan tadi kan? Wala kharijan, dan tidak keluar. Dan dikatakan bahwa kharijan dinasabkan menempati kedudukan la ashtumu. Tayyib. Jadi ini dinasabkannya kenapa? Karena menempati kedudukan la ashtumu. Seolah ia mengatakan tidak mencaci maki dan tidak keluar. Baik. La syatiman wala kharijan. Paham ya? La syatiman wala kharijan. Kalau la ashtumu baru wala yakhruju. La ashtumu wala yakhruju. Zuru kalam. Kita lihat di sini. Aku berkata, dinasabkannya qadirin, kita kembali ke ayat nih, qadirin. Dinasabkannya qadirin sebagai hal tidaklah menjadi penghalang untuk berhenti pada kata bala. Jadi kalau semamanya ini qadirin, ini nasab nih sebagai hal nih, maka itu bukanlah penghalang untuk kita wakaf pada kata bala. Gak masalah kita berhenti pada kata bala saja, gak masalah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kenapa? Karena merupakan bantahan atas penafian sebelumnya. Jadi bala di sini adalah
bantahan atas penafian sebelumnya, yaitu allan najma', kami tidak mengumpulkan. Yaitu firman Allah, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah, dan memulai dari kata yang berkedudukan sebagai hal ada banyak di awal-awal ayat. Ya, hanya saja yang beliau sebutkan ini yang di awal ayat ya. Contoh misalkan muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ini kan hal ini. Ini kan nasab ini. Boleh saja kita memulai dari nasab. Kita mulai dari hal. Walaupun beliau sebutkannya di awal ayat ini ya. Juga akhidina ma atahum rabbuhum. Ini juga nasab, ini hal nih. Dan hal tersebut tidaklah menjadi penghalang dari berhenti pada kata sebelumnya di akhir ayat. Wallahu a'lam. Terakhir. Poin ke-17 surah Al-Insyiqaq ayat 14 sampai 15. Allah berfirman, innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwasanya dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngira kalau dia tidak akan kembali kepada Allah, bala. Ya, tentu dia akan kembali kepada Allah. Jadi di sini penafiannya apa? La yahur, la yarji'. Yahur ay yarji'. Tidak akan kembali. Nah, ini penafiannya nih. Maka kemudian dibantah bala, tentu yahur, mereka atau dia akan kembali. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat perbuatan mereka. Imam Abu Amr Ad-Dani menyebutkan dalam Al-Muqtafa bahwa berhenti padanya adalah wakaf kafi. Dan maknanya adalah tentu ia benar-benar akan kembali kepada Rabbnya dalam keadaan hidup sebagaimana sebelum kematiannya. Jadi kan disangkanya udah kita hidup sekali doang kok. Habis itu mati, makanya kita manfaatin sebaik-baiknya, kita senang-senang dan sebagainya. Toh kalau sudah mati ya sudah selesai. Dia kira tidak dikembalikan kepada Allah kemudian dihidupkan kembali gitu. Maka sini tentu bala. Tentu dia pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan kembali sebagaimana sebelum kematiannya tadi. Demikian. Al-Ashuni berkata bahwa wakafnya adalah wakaf hasan, bagus berhenti di sini. Dan menurut Imam Nafi' wakafnya adalah wakaf tam. Karena penafian pada firman Allah Ta'ala la yahur termasuk sebab untuk berhenti padanya. Jadi kenapa kok berhenti pada bala? Karena ada penafian lain yahur. Jadi ini adalah sebab yang bagus untuk berhenti pada kata bala. Dan makna la yahur adalah ia tidak akan kembali kepada Allah. Adapun ada juga pendapat yang lain yaitu berhenti pada la yahur dan melanjutkan pada bala inna rabbahu kana bihi basira. Ada yang menyambung. Jadi innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ini pendapat yang lain. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyebutkan dua cara dalam Al-Maqsid. Jadi boleh antum berhenti bala inna rabbahu kana bihi basira, boleh antum lanjut bala inna rabbahu kana bihi basira. Aku berkata berhenti lebih baik karena sebagai bantahan atas penafian sebelumnya. Wallahu a'lam. Maka telah sempurna 22 tempat yang aku sebutkan tentang bala. Jadi sudah selesai nih 22 tempat. Di antaranya terdapat 5 tempat yang tidak layak untuk berhenti padanya sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan telah kami jelaskan pula 4 tempat yang diperbolehkan untuk berhenti padanya atau tidak. Jadi antum berhenti atau lanjut boleh, yaitu 3 tempat yang diikuti oleh walakin pada surah Al-Baqarah, Az-Zumar dan Al-Hadid, juga pada qalu bala qad ja'ana nadhir pada surah Al-Mulk. Kami jelaskan bahwa wasal pada 4 tempat tersebut lebih utama, wal waslu du qadri, agar perkataan utuhnya saling bersambung, yaitu kata bala dan kata setelahnya. Dan tempat yang lain sisanya ada berapa berarti? 5, 4, 3, 13. Jadi sisanya yaitu 13 tempat, maka bagus untuk berhenti padanya sesuai dengan yang telah kami jelaskan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, cukup insyaallah untuk sesi ini. Tinggal berikutnya nanti kita akan habiskan untuk yang kaidah wakaf sebelum huruf syarat, yaitu in dan law, baru kemudian penutup, dan insyaallah akan kita lanjut dengan majelis sama dan kita tutup daurah kita insyaallah. Kalau ada pertanyaan ditunda untuk nanti, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mungkin akan mulai jam 10:30 insyaallah ya. Jadi kita istirahat sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi di angka 7 kira-kira nggak masalah, kita mulai kembali. Assalamualaikum.